Baik, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan tentang Edwards Syndrome. Trisomi 18 atau Edwards Syndrome merupakan kelainan autosomal urutan kedua setelah trisomi 21. Kelainan terletak pada kromosom ke-18, di mana terdapat ekstra material kromosom sehingga berjumlah 47 kromosom. Trisomi 18 tipe total sempurna merupakan 90% penyebab sindrom Edwards. Sisanya adalah trisomi tipe mosaik 10% dan translokasi kurang dari 1%. Pada tipe mosaik menunjukkan sebagian ekspresi klinik yang muncul pada trisomi 18. Pada usia harapan hidup lebih lama dan variasi derajat anomali mulai mendekati normal sampai gambaran klinik yang khas. Pada trisomi 18 parsial, dengan lengan yang pendek menyebabkan gambaran klinik menjadi tidak spesifik dan menunjukkan keadaan derajat sedang atau tidak adanya defisiensi. Trisomi dengan sepertiga distal sampai setengah panjang lengan biasanya umur hidup harapan hidup lebih lama dan minimal defisiensi mental. Oke. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis trisonomi 18. Jadi jenis trisonomi 18 ini dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu trisonomi 18 lengkap, trisonomi 18 parsial, dan trisonomi 18 mosaik. Yang pertama adalah trisonomi 18 lengkap. Ialah jenis trisonomi yang paling umum terjadi, yaitu sekitar 95% dari semua kasus adalah trisonomi lengkap. Trisonomi lengkap ialah kromosom ekstra terjadi pada setiap sel di tubuh bayi. Jenis trisonomi ini bukan merupakan kelainan herediter. Yang kedua adalah jenis trisonomi 18 parsial. Trisonomi 18 parsial sangat jarang terjadi. Dia terjadi ketika hanya sebagian kromosom yang berlebih. Sindrom trisonomi 18 parsial dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Sepotong kromosom 18 melekat pada kromosom lain sebelum atau sesudah pembuahan. Gambaran kromosom tipe ini adalah kromosom yang terlibat memiliki dua salinan kromosom 18, ditambah sepotong materi tambahan parsial dari kromosom 18. Yang ketiga adalah jenis trisonomi 18 mosaici. Trisonomi 18 mosaici sangat langka. Ini terjadi ketika kromosom tambahan hadir di beberapa dari sel tubuh, seperti trisonomi 18 lengkap. Trisonomi mosaici tidak diwariskan dan merupakan kejadian yang terjadi selama pembelahan sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko yang terjadi pada sindrom Edwards. Pada poster yang kami kerjakan, terdapat 3 poin yang kami letakkan ke dalam faktor risiko, yaitu yang pertama usia ibu, yang kedua riwayat keluarga, dan yang terakhir adalah translokasi kromosom. Masuk pada poin yang pertama, yaitu usia ibu. Faktor risiko sindrom Edwards yang paling penting adalah usia ibu. Risiko sindrom Edwards meningkat seiring bertambahnya usia ibu. Ibu yang hamil di usia 35 tahun ke atas memiliki risiko 1 dari 1.200 untuk melahirkan bayi dengan keadaan sindrom Edwards. Risiko ini meningkat menjadi 1 dari 350 pada ibu yang hamil di usia 40 tahun, dan 1 dari 100 pada ibu yang hamil di usia 45 tahun. Peningkatan risiko sindrom Edwards seiring bertambahnya usia ibu diduga karena kualitas sel telur yang menurun seiring bertambahnya usia. Sel telur yang berkualitas buruk lebih rentan untuk mengalami kesalahan dalam pembagian kromosom. Masuk pada poin yang kedua, yaitu riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan sindrom Edwards juga merupakan faktor risiko yang penting. Orang tua yang memiliki anak dengan sindrom Edwards memiliki risiko 1 dari 10 untuk memiliki anak kedua dengan keadaan sindrom Edwards. Peningkatan risiko sindrom Edwards pada keluarga dengan riwayat sindrom Edwards diduga karena adanya mutasi gen yang diturunkan dari orang tua ke anak. Poin yang terakhir yaitu translokasi kromosom. Translokasi kromosom adalah kondisi di mana bagian dari kromosom berpindah ke kromosom yang lain. Translokasi kromosom dapat menyebabkan sindrom Edwards. Pada translokasi kromosom, bagian dari kromosom 18 berpindah ke kromosom yang lain. Hal ini menyebabkan sel-sel tubuh memiliki 3 kromosom pada kromosom 18, sehingga total menjadi 47 kromosom. Translokasi kromosom dapat terjadi secara spontan atau diturunkan dari orang tua.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai faktor resiko sindrom Edward. Sekian, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan terkait ciri-ciri pada janin penderita sindrom Edward. Yang pertama, aktivitas janin sangat sedikit. Janin yang sehat biasanya aktif bergerak dan menendang dalam kandungan. Namun, janin penderita sindrom Edward cenderung memiliki aktivitas yang sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh perkembangan otot dan tulang yang tidak normal. Yang kedua, sebuah arteri tunggal di tali pusat. Tali pusat biasanya terdiri dari 2 arteri dan 1 vena. Namun, janin penderita sindrom Edward seringkali hanya memiliki 1 arteri di tali pusat. Hal ini menyebabkan gangguan pada aliran darah ke janin. Yang ketiga, plasenta kecil. Plasenta adalah organ yang menghubungkan janin dengan ibu. Plasenta berfungsi untuk menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin, serta membuang zat-zat sisa metabolisme dari janin. Plasenta yang kecil dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang keempat, cacat lahir. Cacat lahir merupakan kondisi yang terjadi sejak lahir. Cacat lahir dapat berupa kelainan fisik atau kelainan fungsional. Cacat lahir yang sering ditemukan pada janin penderita sindrom Edward meliputi bibir sumbing, kelainan jantung, kelainan ginjal, kelainan tulang, kelainan saluran pencernaan, kelainan sistem saraf. Lalu, ciri-ciri janin yang kelima, yaitu janin dikelilingi oleh terlalu banyak cairan ketuban atau polyhydramnion. Cairan ketuban adalah cairan yang mengelilingi janin dalam kandungan. Cairan ketuban berfungsi untuk melindungi janin dari benturan dan menjaga suhu tubuh janin. Polyhydramnion adalah kondisi di mana jumlah cairan ketuban berlebih. Polyhydramnion dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, termasuk sindrom Edward. Gejala-gejala pada penderita sindrom Edward. Yang pertama, bibir sumbing. Yang kedua, kelainan bentuk dada dan kaki. Yang ketiga, kelainan di paru-paru, ginjal, lambung, dan usus. Selanjutnya, kelainan seperti defek septum ventricle atau defek septum atrium. Lalu bentuk tangan yang terkepal dengan jari tumpang tindih dan sulit diluruskan. Selanjutnya, bentuk kepala yang kecil atau microcephalus. Bentuk rahang yang kecil atau micronatia. Suara tangisan yang lemah, posisi telinga yang rendah, serta pertumbuhan yang lambat. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan sindrom Edward. Pemeriksaan sindrom Edward ada 2, yaitu kronik filus samping dan aminosintesis. Kronik filus samping dan aminosintesis ada 2 pemeriksaan pariental invasif yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan genetik pada janin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel sel dari janin untuk dianalisis di laboratorium. Nomor 1 yaitu kronik filus sampling dilakukan pada usia kehamilan 11-14 minggu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasukkan jarum melalui vagina dan perut ibu untuk mengambil sampel jaringan plasenta. Jaringan plasenta mengandung DNA janin. Terus yang kedua ada aminosintesis dilakukan pada usia kehamilan 15-20 minggu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasukkan jarum melalui perut ibu untuk mengambil sampel cairan ketuban. Cairan ketuban mengandung sel-sel dari janin. Dari kedua pemeriksaan ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi kelainan genetik seperti sindrom Down, sindrom Edwards, dan sindrom Patau. Namun, kedua pemeriksaan ini juga
memiliki resiko komplikasi seperti pendarahan, infeksi, dan keguguran. Pemeriksaan CVS dan aminosintesis juga dapat dilakukan untuk yang pertama memastikan jenis kelamin janin, yang kedua mendeteksi cacat lahir seperti cacat jantung dan cacat tabung saraf, yang ketiga untuk membantu merencanakan perawatan parental dan perinatal. Yang kelebihan dan kekurangan pemeriksaan kronik CVS dan aminosintesis, yaitu yang pertama tingkat akurasi yang tinggi, yang kedua dapat mendeteksi berbagai kelainan genetik. Yang kekurangannya yaitu memiliki resiko komplikasi. Yang kedua hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan tertentu.